Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa min at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wa hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi bi wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, yang mana kita mencoba untuk lebih menambah wawasan kita seputar bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW ya, pada periode Makkah maupun periode Madinah. Dan insya Allah pada pertemuan hari ini kita masuk pada pembahasan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun ketiga setelah hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabat ke kota Madinah. Kita langsung masuk kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya Khulasah Nurul Yakin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. As-sanatu tsalitsatu minal hijrati. Tahun ketiga dari Hijriah. Ya, tahun ketiga setelah hijrah. Ghazawatuha, peperangan yang terjadi pada tahun tersebut, qissatu du'thurin wa islamihi. Nanti juga akan membahas mengenai kisah seseorang yang bernama Du'thur ya, dan bagaimana kemudian dia bisa masuk Islam. Fi sanati tsalisati minal hijrati, ya, pada tahun ketiga Hijriah, hadatsat ghazwatu Ghatafan, ya, terjadilah beberapa peperangan, di antaranya seperti perang Ghatafan. Ghatafan sendiri adalah nama kabilah ya. Lalu ada Ghazwatu Bahran, ya, perang Bahran, yang mana Bahran itu sendiri adalah tempat yang letaknya di antara kota Makkah dan kota Madinah. Lalu berikutnya wa Ghazwatu Uhud, ya, perang Uhud. Nah, perang Uhud ini adalah salah satu yang mungkin masyhur ya di telinga kita selain daripada perang Badar ya, perang Uhud. Nah, Uhud sendiri adalah nama sebuah gunung ya yang letaknya di dekat kota Madinah seperti itu. Berikutnya wa ghazwatu Hamra'il Asad ya, perang Hamra'il Asad. Nah, ini perang terjadi setelah perang Uhud ya. Jadi tidak lama berselang setelah perang Uhud. Jadi kalau nanti akan diceritakan ketika kaum muslimin kalah di perang Uhud, lalu kemudian kaum munafikin Madinah pergi keluar dari kota Madinah dan menemui apa namanya kelompok kaum musyrikin yang sedang berpesta kemenangan, lalu kemudian diserang oleh umat Islam ya di Hamra'il Asad ya, sehingga kemudian kemenangan mereka di perang Uhud itu hanya dalam beberapa saat saja, tidak lama gitu ya, karena langsung diserang balik. Walam yakun harbun illa fi Uhud. Nah, dan pada tahun ketiga Hijriah ini tidak ada pertempuran. Jadi peperangan mungkin, tapi tidak sampai ke pertempuran. Hanya satu ya. Apa itu? Perang Uhud gitu ya, yang sampai ke pertempuran seperti itu. Ghazwatu Ghatafan. Nah, kita membahas mengenai perang Ghatafan. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Ghatafan li muharabati a'rabin aradul gharata 'ala al-Madinah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya keluar menuju perang Ghatafan, artinya mengikuti perang Ghatafan, keluar ke sana untuk berperang sendiri. Ya, tujuannya apa? Li muharabati a'rabin aradul gharata 'alal Madinah. Jadi ada suatu kelompok orang Arab ya yang mau apa istilahnya mau ke mau menyerbu Madinah ya. Aradul gharah itu mau menyerbu atau ingin menyerbu Madinah, sehingga kemudian sebelum masuk ke Madinah diserang duluan keluar gitu ya. Nah, jadi eh, sudah ketahuan ya bahwasanya Madinah akan diserang seperti itu. Nah, kelompok Ghatafan ini. Nah, falamma sami'u bi khurujir Rasul. Nah, ketika kelompok Ghatafan ya atau orang-orang yang mau menyerang apa namanya Madinah tadi mendengar bahwasanya Rasulullah SAW dan kelompok para sahabat ya, umat Islam sudah eh, keluar mau menyerang mereka gitu ya. Harabu ila ruusil jibal, justru mereka yang kabur ya, mereka kabur ke puncak gunung ya, lari ke puncak gunung khaufan minal muslimin, karena khawatir dengan umat Islam. Jadi rencananya mungkin mau menyerang diam-diam nih, tapi ternyata bocor rencana tersebut, sehingga kemudian ketika kaum muslimin keluar ingin menemui mereka, justru mereka yang lari ya. Wa hadatsa anna Rasul alaihi salatu wassalamu naza'a thawbahu liyujaffifahu min matarin ballalahu. Jadi dalam saat itu ya,
sempat ada suatu peristiwa di mana Rasulullah SAW itu membuka pakaiannya, mengeringkannya. Jadi pakaiannya basah terkena hujan, lalu kemudian dikeringkan oleh Rasulullah SAW. Wartaha tahta syajaratin, dan Rasulullah duduk menunggu di bawah atau istirahat di bawah pohon, gitu ya. Wal muslimuna mutafarriqun, sementara kelompok kaum muslimin sedang berpencar nih, mencari tadi ya, mencari-cari kelompok yang tadi katanya mau menyerang Madinah itu. Farahu A'rabiyun ismuhu Du'thur. Lalu kemudian datang seorang Arab tadi yang kelompoknya ini kan pimpinannya mereka tadi ya yang mau menyerang yang mau menyerang Madinah tadi. Kebetulan pimpinannya itu si Du'thur ketemu sama Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi lihat, wah Rasulullah ini sedang sendiri, Muhammad sedang sendiri ini. Ya, faqbala ilaihi bisayfi. Lalu kemudian dia hunuskan pedang kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah sedang istirahat di bawah pohon, ya, karena sedang mengeringkan pakaiannya. Lalu kemudian dihunuskan pedang oleh si Du'thur ini kepada Rasulullah SAW. Hatta waqafa ala ra'si, sampai kemudian pedang itu setentang dengan kepalanya, seperti itu. Nah, waqala, dan berkata si Du'thur apa? Mayyamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang dapat mencegahmu, ya, siapa yang dapat mencegah hal ini tidak terjadi kepadamu, artinya pembunuhan yang akan aku lakukan ini kepadamu, siapa yang bisa menolongmu, seperti itu, siapa yang bisa menghentikanku, nah, gitu ya. Faqala Rasul, tetapi Rasulullah SAW menjawab apa? Allah, gitu ya. Allah, gitu kata beliau, ya. Ketika mendengar kata jawaban Rasulullah SAW, apa yang terjadi pada Du'thur? Fa asaba ar-rajulu haibatun wa khauf, ya. Fa asaba ar-rajulu haibatun wa khauf. Tiba-tiba gemetar. Du'thur ini gemetar dan tiba-tiba muncul rasa cemas itu. Fasaqata saifu, saking gemetarnya ya, jatuh pedangnya yang dia hunuskan kepada Nabi tadi min yadihi, dari tangannya. Fatanawalahu Rasul. Nah, sekarang diambil oleh Rasul pedang tersebut ya. Fatanawalahu Rasul SAW. Waqala, dan malah justru diserang balik gitu. Diarahkan juga ke mukanya Du'thur. Kata Rasulullah, mayyamna'u kami ya Du'thur. Siapa yang dapat mencegah untuk aku bisa tidak menyerangmu? Gitu. Jadi dibalikkan pertanyaan itu kepada Du'thur. Faqala la ahad, dan berkata si Du'thur, tidak ada seorang pun yang bisa menolongku saat ini, kata si Du'thur itu. Nah, akhirnya kemudian ketika melihat kondisi si Du'thur yang gemetaran, khawatir tadi, fa'afa anhu Rasul, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Fa'aslama, tapi responnya apa? Kemudian dia masuk Islam karena dapat peristiwa itu. Ya, jadi ini karena pertolongan Allah, ya, sehingga kemudian Du'thur masuk ke dalam Islam. Wa da'a qaumahu lil Islam. Bahkan si Du'thur ini juga mengajak ya, kaumnya, ya, atau ini bisa juga dimaknai bahwasanya Rasulullah SAW mendoakan kaumnya untuk masuk Islam, gitu ya, dan diajak pula oleh si Du'thur ini kaum-kaumnya masuk ke dalam Islam. Wa hawalallahu qalbahu min adawati Rasulullah SAW wa jam'in nasi li harbihi ila mahabbatihi wa jam'in nasi lahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah membolak-balikkan hatinya si Du'thur dari yang semula memusuhi Rasulullah SAW dan mengumpulkan manusia untuk memerangi Rasul, kemudian apa? Dijadikan hatinya itu mahabbah, ya, cinta kepada Rasul, wajam innasilahu, justru mengumpulkan manusia. Nah, ini tadi ya pengertian yang da'a qaumahu, dia menyeru kaumnya untuk masuk Islam, dia mengajak kaumnya ya justru untuk menyayangi Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW. Itu bagaimana kemudian hati itu bisa berbolak-balik, yang saat ini bisa benci tapi nanti bisa jadi cinta, gitu ya. Begitupun sebaliknya. Ini banyak kasus-kasus yang terjadi semacam ini ya. Begitupun kemarin kalau kita masih ingat dalam peristiwa ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar sedang dalam perjalanan menuju ke Madinah, gitu ya, dikejar oleh seseorang yang awalnya memusuhi, sorenya justru menjadi pembelanya Rasulullah SAW. Itulah kita tidak tahu hidayah itu datangnya kapan, dan kita tidak tahu juga hidayah itu akan dicabut kapan. Makanya kita harus selalu senantiasa istiqomah berdoa, ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan bolak-balikan hatiku setelah Engkau memberikan hidayah kepadaku. Gitu ya. Kita tidak bisa memastikan apakah hidayah itu akan tetap terus ada sampai di akhir hayat nanti, atau mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ghazwat Uhud, lalu berikutnya kita membahas mengenai perang Uhud ya. Khurujur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah keluar untuk perang Uhud, rujul munafiqin. Nah, nanti kelompok munafikin yang semula bersama dengan rombongan kaum muslimin menuju Uhud, tapi ternyata mereka balik arah, gitu ya. Yang kaum munafikin ini, ya, dan amru Rasul sallallahu alaihi wasallam wa natijatu mukhalafatihi, ya. Ada perintah-perintah Rasulullah SAW ini berkaitan dengan perang Uhud, nanti ya ada 50 orang yang disuruh untuk untuk berada di atas gunung Uhud, ya, wa natijatu mukhalafatihi, dan nanti kita sudah mengetahui juga mungkin ya, nanti mereka ini
karena merasa sudah menang akhirnya turun gurun, akhirnya mukhalafahnya itu mendapatkan natijah apa? Ya, Islam diserang balik dari belakang sehingga kemudian menyebabkan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Kharajat Quraisyun li muharabatil muslimin. Ya, jadi kelompok kaum Quraisy ya keluar dari kota Makkah menuju Uhud untuk menyerbu atau memerangi kaum muslimin. Kenapa? Wa akhdhi tha'ri man qutila minhum. Mereka mau balas dendam. Ya, jadi mereka kan kalah di perang Badar. Sehingga kemudian mereka kumpulkan pasukan lebih banyak, mereka akhdhi tha'rin. Nah, istilahnya ya, apa namanya? Mengambil dendam, membalas dendam, ya, mau membalas dendam ya terhadap orang-orang yang terbunuh ketika perang Badar ya, fi waqati Badar, ketika pertempuran Badar. Wa kana adaduhum, jumlah mereka saat itu adalah ma'aman halafahum salah sata alafi rajulin ya. 3.000 orang. Ya, jadi 3.000 orang pasukan dipersiapkan untuk menyerbu ya di perang Uhud itu. Fakhraja ilaihimur rasul, dan Rasulullah SAW itu ikut turun perang Uhud saat itu, wa ma'ahu alfu rajulin. Nah, dan Rasulullah membawa 1.000 orang. Jadi 3.000 dibandingkan dengan 1.000. Ya, kalau seandainya di perang Badar kemarin kan 1.000 dibanding 313. Nah, sekarang 3.000 dibanding dengan 1.000. Jadi hampir sepertiganya juga. Jadi umat Islam sepertiganya umat kafir seperti itu ya. Wa raja'anhu fit tariqi Abdullah bin Ubay bi salasati mi'atin min ashabil munafiqin. Nah, di tengah perjalanan kalau kaum muslimin yang 1.000 orang tadi menuju Uhud, 300 orang dibawa balik oleh siapa? Oleh pimpinannya Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay. Dibawa balik 300 ini kelompok kaum munafikin ini. Jadi yang 1.000 karena balik 300, sisanya cuma 700 orang saja. Gitu ya, sisanya 700 orang saja. Tapi apakah kemudian 700 orang ini tidak bisa memenangkan pertempuran? Belum tentu. Ya, justru pada awalnya kemenangan itu ada di tangan kaum muslimin, kecuali kalau seandainya orang yang diperintahkan untuk berada di atas gunung Uhud itu tidak turun, pasti umat Islam menang saat itu ya. Walamma wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabal Uhud, ketika Rasulullah SAW sampai di gunung Uhud, amara khamsina rajulan minar rumati bitahassuni fil jabal. Ya, Rasulullah memerintahkan kepada 50 orang pemanah gitu ya untuk menjaga benteng di atas gunung, ya menjaga gunung itu. Jadi 50 orang diam berada di atas gunung, ya jangan kemana-mana. Wa qala lahum la tatrukul jabala, janganlah kalian tinggalkan gunung Uhud ini, sawaun ya intasorna am kusirna. Kita menang maupun kita kalah, ya tetap berada di atas gunung Uhud ini. Nah, ini perintah yang jelas dari Rasulullah SAW. Summa bada al-qitalu bainal fariqaini, lalu kemudian terjadi peperangan, pertempuran di antara kedua kelompok ini, kaum muslimin dan kaum Quraisy ya, kaum kafir Quraisy. Fadhazamal musyrikun. Pada awalnya kaum musyrikin ini sudah kalah ya, kalah kaum musyrikin ini ya. Jadi pada mulanya meskipun 700 ya, dari 1.300 balik tinggal 700 masih menang ya kaum muslimin. Waka dan nasru yakunil muslimin, sudah dekat ya, hampir sangat-sangat dekat kemenangan itu di pihak kaum muslimin. Ini pertolongan Allah itu sangat luar biasa. Laula annal mutahassinina khalafu amra Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tarakul jabala washtaghalu bin nahbi wasalbi hina ma ra'u intisaral muslimin. Tapi hal tersebut menjadi pudar ya. Kenapa? Karena para orang ya, para sahabat yang diperintahkan ya, atau orang-orang yang diperintahkan 50 orang itu untuk berdiam diri di atas gunung Uhud, menang maupun kalah, mereka menyalahi perintah Rasulullah SAW, mereka meninggalkan gunung dan mereka justru mencari apa? Harta rampasan perang, ya apa yang bisa diambil dari peperangan itu. Jadi ketika melihat, wah kita sudah menang, ya buat apa lagi kita berdiam diri di sini? Itu kita bisa lihat tuh, banyak yang sudah meninggal, yang sudah mati-mati, kita bisa ambil harta mereka, ambil senjata mereka dan lain sebagainya. Tergoda dengan itu mereka turun semua ya, hina mara'u intasarul muslimin ya. Jadi kemenangan itu hampir dekat ya, hampir didapatkan oleh kaum muslimin kalaulah mereka tidak melakukan itu. Falamma ra'a Khalid bin Walid, nah ketika Khalid bin Walid yang saat itu menjadi panglima kafir Quraisy ya melihat bahwasanya al-jabal khaliyan minar rumah, ketika pasukan pemanah yang ada di atas gunung Uhud sudah turun semuanya, hamala 'alal muslimina min khalfihim hamlatan syadidah. Justru ketika itu Khalid bin Walid punya ide, bagaimana kalau kita berputar balik, kita serang balik dari belakang. Gitu ya. Nah, ini panglima perang yang luar biasa dari Khalid bin Walid, tidak hanya dalam keadaan Islamnya nanti, tapi dalam ketika memenangkan perang Uhud itu panglimanya Khalid bin Walid juga seperti itu. Jadi dia pernah mengalahkan umat Islam, pernah juga menang bersama Islam, gitu ya. Hatan hazama aktsaruhum. Jadi kemudian ketika itu berbalik situasi dan kondisi sehingga kemudian yang menang adalah kaum kafir Quraisy ya. Jadi
umat Islam yang saat itu dikalahkan karena diserang balik dari belakang. Diserang dari belakang nggak ada yang membantu lagi. Kenapa? Karena sudah turun pasukan itu dari atas Gunung Uhud seperti itu. Ya, sahabatul Rasul di ghazwati Uhud. Nah, ini keteguhan Rasulullah SAW di perang Uhud ya. Jadi sahabat Rasulullah SAW fi ghazwati Uhud wa ma'ahu jama'atun min ashabihi minhum Abu Bakrin wa Umar wa Ali. Nah, ini bagaimana melihat kita dalam perang Uhud itu nanti ya Rasulullah SAW itu begitu teguh, begitu komitmen mengikuti perang itu, yang merasakan apa yang dirasakan oleh semua orang yang berperang. Jadi Rasulullah tidak hanya memerintahkan dari belakang berlindung, enggak, tapi turun langsung ya, turun langsung bersama dengan para sahabat ya, bahkan Abu Bakar, Umar dan Ali turun semuanya untuk berperang ya. Waqad asabahu alaihi salatu wassalam syada'idu azimah. Nah, ketika perang Uhud itu Rasulullah merasakan atau tertimpa sesuatu yang sangat berat ya, atau sesuatu yang sangat menyakitkan. Tahammalha bima atahu Allahu minas sabati was sabr. Untung saja Allah memberikan kesabaran dan keteguhan, komitmen kepada Rasulullah SAW sehingga masih bisa bertahan ketika perang Uhud itu. Falaqad aqbala alaihi Ubay bin Khalaf. Nah, jadi suatu ketika dalam peperangan itu Ubay bin Khalaf itu menghampiri Rasul gitu ya. Yuridu qatlahu. Beliau ini si Ubay bin Khalaf ingin membunuh Rasul. Fa akhadha alaihi salatu wassalamul harbata mimman kanu ma'ahu ya wa darabahu darbatan kanat sababa halakihi. Kemudian ketika Rasulullah mengetahui hal tersebut, beliau mencari tombak yang ada di dekat beliau, lalu kemudian beliau melemparnya ke arah si Ubay bin Khalaf sehingga kemudian dia mati saat itu ya. Walam yaqtul alaihi salatu wassalamu ghairahu tula hayati. Dan satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah SAW itu adalah Ubay bin Khalaf ini. Ini satu-satunya orang yang dibunuh langsung oleh Rasulullah. Selama hidupnya lam yaktul ghairahu. Rasulullah tidak pernah membunuh siapapun kecuali Ubay bin Khalaf ini. Ya, sepanjang tula hayati, ya seumur hidupnya. Ya, wa waqa alaihi salatu wassalamu fi hufratin. Rasulullah juga pernah terperosok ya ke dalam lubang gitu ya. Ini yang dialami atau diderita oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Tapi beliau tetap sabar ya, tetap teguh pendirian, tetap berani, tetap tidak pantang mundur seperti itu ya. Fajurihat rukbatahu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sempat luka dua lututnya. Wa uhmi alaihi, bahkan sempat pingsan di peperangan itu. Waramahu ba'dul musyrikin bihajarin, bahkan kelompok kaum musyrikin ini sempat melempari beliau dengan batu ya. Fasyajja wajhahu, hingga kemudian muka Rasulullah SAW itu terluka ya. Wa kusirat rubaiyatahu wa saniyatahu, hingga gigi Rasulullah ya, gigi seri dan gigi geraham juga patah gitu ya, atau lepas gitu ya, copot ya. Wajurihat wajnatahu, bahkan alisnya terluka juga gitu ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Jadi Rasul meskipun pemimpin, dia tidak nunggu di belakang, tapi ikut perang di tengah gitu ya. Meskipun terluka ini segala macamnya, Rasulullah SAW tetap teguh dalam peperangan itu. Wa usiba ashabuhu alladzina kanu yudafi'una anhu bi jirahatin katsiratin aidan. Bukan hanya Rasulullah SAW, tapi para sahabat-sahabatnya yang ikut berperang membela Rasulullah SAW juga ikut terluka dalam perang itu. Ya, ini kan karena kelalaian atau karena mereka yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW itu justru mereka tidak mengikuti perintahnya Rasul, sehingga kemudian inilah yang terjadi pada kaum muslimin seperti itu ya. Wa qutila al-qatla, siapa yang terbunuh saat itu, wa qutila minal muslimina fi Uhudin aktsaru min sab'in ya, lebih dari 70 orang terbunuh ketika perang Uhud dari kelompok kaum muslimin. Wa minal musyrikina salah satu nu'aisyirin, dari kelompok kaum musyrikin hanya 23 orang. Jadi sedikit nih yang kelompok kaum musyrikin yang terbunuh gitu ya. Wa qad masalat Quraisyun bi qatlal muslimina tamthilan ya, fadhi'an ya, ini fadhi'an istilahnya. Jadi kelompok kaum Quraisy ya memperlakukan para syuhada dari kaum muslimin ya, jadi orang-orang yang telah meninggal dunia dari kelompok kaum muslimin diperlakukan dengan perlakuan yang semena-mena tidak baik oleh kaum musyrikin. Jadi ini jenazah-jenazahnya ini diperlakukan itu ya, kemarin kita sebutkan ya, orang yang menang perang biasanya dia akan terus berada di medan peperangan. Tapi kalau orang yang sudah kalah ya mereka akan pulang duluan atau kabur dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian ketika kelompok kaum musyrikin yang menang saat itu ya, mereka yang masih berada di medan peperangan sampai akhir peperangan itu. Nah, mereka memperlakukan jenazah-jenazah atau orang-orang mati dari kelompok kaum muslimin, para syuhada itu dengan perlakuan yang tidak wajar, itu perlakuan yang sangat tidak baik seperti itu. Nah, salah satunya apa yang dialami oleh Hamzah itu kan, makanya wa qutila fi hadhil ghazwati Hamzah. Salah satu yang terbunuh ya dalam perang Uhud itu adalah Hamzah, amr Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah SAW.
Ghafalahu rajulun ismuhu Wahsy, ya, yang membunuhnya adalah seseorang bernama Wahsy, ya, Wahsy, ya. Wa baqarat ba'nahu imratun. Ketika setelah perang itu dia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Hindun, ya. Kemudian membelah perutnya Hamzah, perut Hamzah dibelah oleh perempuan ini. Wa akhadat kabidahu, lalu diambil hatinya. Litakulha, dimakan, ya. Falakatha summa arsalatha, dikunyah kemudian dibuang, ya, dimuntahkan kembali hati yang dimakan dari Hamzah ini, ya. Saking begitunya, ya, sampai disayat, dimakan hatinya, dimuntahkan lagi gitu, ya, dan lain sebagainya. Itu perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada kelompok para syuhada seperti itu, ya, termasuk salah satunya adalah Hamzah. Waqad hazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendengar atau mengetahui bahwasanya pamannya Rasulullah SAW itu telah syahid, ya, Hamzah. Sementara Hamzah ini adalah orang terdepan yang selalu membela Rasulullah, sering menjadi panglima perang juga, mengatur strategi bersama Rasulullah SAW, meninggal dunia atau menjadi syahid ketika perang Uhud. Rasulullah bersedih mendengar hal itu. Wa amara bidafni jami'i syuhada fi thiyabihim allati qutilu fiha. Dan Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan seluruh syuhada kaum muslimin yang mati syahid dalam perang Uhud itu dengan hanya menggunakan pakaian yang saat itu mereka gunakan. Jadi tidak diganti dengan kain kafan atau lain sebagainya, tapi dengan pakaian yang sedang mereka gunakan saat itu. Walamma raja'al muslimuna ilal madinati, ya, sakhira bihimul yahud wal munafiqun. Nah, ketika Rasulullah SAW dan para kelompok kaum muslimin kembali ke Madinah, mereka dicela, ya, kalah gitu, ya, ibaratnya seperti itu, ya, oleh kelompok Yahudi dan munafik yang tadi katanya mau ikut perang tapi justru mereka balik seperti itu, ya. Ini kelompok kaum munafik, ya. Wa qalu li ikhwanihim, bahkan mereka berkata kepada saudara mereka, laukanu indana mamatu wa ma qutilu, ya. Kata mereka kan, kalau seandainya mereka, maksudnya mereka itu kaum muslimin bersama kita bersama kita kelompok Yahudi dan munafikin, mama tuh sama kutilu, mereka tidak akan mati, mereka tidak akan dibunuh gitu, karena mereka terlalu sok berani lalu kemudian ikut-ikutan perang Uhud, ya mereka mati gitu akhirnya. Itu kata kelompok Yahudi dan kelompok munafikun, ya. Hawadis, beberapa peristiwa lain yang terjadi fi sanati tsalisati minal hijrati, ya, zawwajar Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu Umma Kulthum, ya. Pada tahun ketiga Hijriah juga terjadi peristiwa lain, diantaranya seperti Rasulullah SAW menikahkan anaknya yang perempuan Ummu Kulthum dengan Utsman bin Affan ba'da'an matat Ruqayyah, setelah Ruqayyah wafat. Jadi Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah, lalu kemudian Ruqayyah wafat. Nah, setelah itu di tahun ketiga Hijriah ini Rasulullah SAW menikahkan anaknya yang lain Ummu Kulthum kepada Utsman bin Affan, sehingga kemudian Utsman bin Affan digelari dengan, ya, Lihaza Sumya dan Nurain, ya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fiha tazawwaja alaihi salatu wassalam Hafsah binta Umar. Pada tahun ketiga Hijrah ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, ya. Wa Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, juga menikah dengan Zainab binti Khuzaimah, seperti itu. Wa fiha wulidal Hasan bin Ali. Nah, Hasan bin Ali lahir tahun 3 Hijriah juga. Ya, wa fiha hurrimatil khamru tahriman qat'iyyan li darariha fil aql wal jism wal mal. Nah, pada tahun ketiga Hijriah juga diharamkan khamar itu secara mutlak, artinya sudah haram secara mutlak. Karena kan kita ketahui, ya, pengharaman khamar itu kan bertahap, ya, dari mulai manafi ulinas wa ismuhuma akbar min naf'ihima, awalnya kan seperti itu. Lalu kemudian la taqrabu sholata wa antum sukara, baru kemudian diharamkan murni. Ya, jadi kemarin-kemarin itu mungkin dibolehkan khamar itu, tapi ada baiknya ada buruknya loh gitu, ya. Lalu kemudian silahkan minum khamar, tapi asalkan kalau mau sholat jangan dekat-dekati sama khamar. Baru kemudian diharamkan khamar itu haram mutlak. Ya, kenapa? Karena membawa mudarat bagi akal, bagi tubuh, dan juga bagi harta kita, ya. Wa kanat ghairu muharramatin fi awalil Islam. Ya, awalnya khamar itu tidak haram di awal-awal Islam itu, jadi belum haram. Jadi tahun awal-awal Islam itu belum haram khamar. Summa hurimat tadrijan. Kemudian diharamkan secara berangsur-angsur, secara sistematis, ya, sedikit demi sedikit diharamkan lima habatil arabilah, karena orang Arab saat itu sangat suka dengan yang namanya khamar itu, sehingga kemudian kalau langsung dihantam khamar itu diharamkan, nah, maka akan menjadi menyulitkan bagi Rasulullah SAW saat itu. Wasu'ubati tarkiha, mereka sulit untuk meninggalkan khamar itu karena sudah menjadi minuman keseharian, ya, sudah keseharian seperti itu. Oke. Nah, mungkin kalau kita melihat dari kitabnya, maka sudah berakhir, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriah,
yang mana tadi kita sempat singgung ya, terakhir ini berarti tadi terlewat ya, tidak dibahas di sini. Jadi kalau kita melihat kelompok kaum muslimin tadi setelah kembali ke Madinah, mereka dicemooh oleh kelompok munafikin dan Yahudi, sehingga kemudian kelompok munafikin Yahudi itu mereka keluar Madinah dan bertemu sama kelompok musyrikin saat itu ya. Rasulullah khawatir ini kalau mereka bersatu nanti mereka akan nyerang Madinah gitu ya, sehingga kemudian meskipun sedang dalam keadaan terluka, dalam keadaan sulit dan lain sebagainya, luka-luka dan lain sebagainya, Rasulullah SAW menyuruhkan kepada para kaum muslimin di Madinah, kita keluar untuk menyerang mereka, kita mencari mereka, menghadapi mereka. Kenapa? Kalau kita biarkan kita istirahat di sini, nanti mereka nyerang kita di sini. Akhirnya itu yang disebut dengan nama Hamra Usaudah, ya, Hamra Usaud, seperti itu, ya, perang Hamra Usaud tadi. Nah, di situ, jadi mereka itu belum sampai beberapa saat memenangkan perang Uhud, tapi mereka sudah dikalahkan lagi di perang Hamra Usaud tadi ya, Hamra il Asad, bukan Hamra Usaud ya, Hamra il Asad gitu ya. Ketika itu, jadi kemenangan yang sementara, mereka sudah foya-foya, sudah pesta-pesta, tapi ternyata diserang lagi sehingga kemudian mereka kalah pada perang Hamra il Asad gitu ya. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada malam hari ini yang membahas mengenai peristiwa yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Insya Allah pada pertemuan pekan depan kita akan masuk kepada pembahasan pada tahun keempat Hijriah. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.